Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Asro, kelas A semester 6, NPM 17 1107 0027. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan judul Orientasi Perkembangan Spiritual Anak Usia Dini. Yang terhormat Ibu Gustiana, MPD selaku dosen pengampu. Baik, di sini yang pertama yaitu perkembangan moral spiritual anak usia dini. Ingerson mengartikan bahwasannya spiritual ini diwujudkan dengan karakter spiritual anak itu sendiri. Kemudian Waiter mendefinisikan bahwasannya spiritual ini sebagian dari kepercayaan diri anak itu sendiri, adanya suatu kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah dari perkembangan spiritual anak usia dini ini, proses pertumbuhan, keyakinan dan kepercayaan diri itu terletak dalam yang ada pada diri anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, awal perkembangan spiritual anak usia dini itu meliputi dengan 4 poin. Yang pertama itu adalah keinginannya untuk selamat. Yang kedua, keinginannya untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah keinginannya untuk dianggap. Yang keempat adalah keinginannya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian, tujuan pengembangan nilai agama kepada anak usia dini sesuai prasekolahnya yaitu mempunyai 4 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan rasa iman dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu membiasakan anak-anak untuk membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat dan saling tolong menolong. Yang kedua itu membiasakan agar anak untuk berperilaku baik dengan sesamanya. Yang keempat adalah membiasakan atau mengajarkan kepada anak ilmu agama agar menjadi perilaku yang lebih baik lagi, menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Kemudian untuk mencapai semua ini, anak harus diajarkan kepada orang tuanya dengan membiasakan sesuatu pada ke setiap hariannya, kegiatan hariannya. Maka nanti tercapailah keinginannya kepada anak itu sendiri. Kemudian prinsip kegiatan perkembangan nilai agama ini adalah guru harus menciptakan hubungan baik kepada anak agar guru tidak ditakuti kepada anak-anak. Kemudian guru bersikap lemah lembut kepada anak, yaitu tadi supaya tidak ditakuti kepada anak-anak itu sendiri, memberikan kesempatan untuk anak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian jika anak itu diberikan motivasi, maka dia akan bersemangat untuk belajar. Kemudian jika anak itu salah perkataannya, maka sebagai guru atau orang tua harus membenarkan atau memberitahu kepada anak supaya dalam bahasanya dia bisa dengan benar atau sopan dan santun. Kemudian jika anak itu salah, maka beritahulah dengan kata-kata yang baik. Kemudian tahap perkembangan spiritual anak usia dini ini, yang pertama itu tahap pada 0 sampai 2 tahun. Tahap ini adalah anak tidak memiliki dengan adanya konsep benar atau salah. Yang ada pada dirinya adalah kepercayaannya. Kemudian yang kedua itu tahap pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak disebut dengan si peniru ulung. Apabila dia telah melihat orang tuanya atau orang yang ada di sekitarnya dengan kegiatan yang baik ataupun buruk, maka dia secara tidak langsung akan menirunya. Itulah disebut dengan anak-anak si peniru ulung. Kemudian yang tahap yang ketiga, yaitu pada usia 7 sampai 12 tahun, anak mulai berpikir kritis atau memiliki bersikap bersosial kepada lingkungan. Kemudian tahap anak usia dini dalam pandangan Islam yaitu masa walad atau masa anak-anak. Pada masa ini ketika anak itu lahir, orang tua harus mengazankannya dan memberikannya dengan makanan yang bergizi dan baik. Kemudian harus diakikahkannya anak itu dan memberikannya nama yang baik karena nama itu adalah sebuah doa. Kemudian yang kedua itu adalah fase sahabi. Pada usia 2 sampai 7 tahun ini membentuk dengan keluarga yang sakinah atau keluarga yang baik-baik saja dan mengajarkannya dengan sopan dan santun perilakunya. Yang terakhir yaitu tahap yang ketiga pada usia 7 sampai 12 tahun anak
mulai belajar dengan tulis, belajar menghitung dan belajar membaca tanpa disadari harus dilengkapi dengan bermain. Karena apabila tidak dengan bermain, maka anak itu akan bosan. Yang terakhir yaitu mencintai kebersihan yang ada pada dirinya dan mencintai kebersihan yang ada pada di lingkungannya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.